Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lutfiana Randita dengan NIM 20586. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan hasil wawancara saya dengan seorang narasumber, yang mana narasumber ini adalah ibu saya sendiri, mama saya sendiri, dan juga adik saya sendiri. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana jenis dan ciri-ciri dari anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya yang di sini yang mengalami yang sebagai menjadi anak berkebutuhan khusus itu adalah adik saya sendiri, yaitu Zaki. Jadi di sini saya ingin melakukan wawancara kepada adik saya dan juga mama saya sebagai pendamping dan orang tuanya, yang mana pastinya mengetahui bagaimana anak awalnya anak Zaki tersebut bisa memerlukan kebutuhan khusus atau perhatian khusus, sehingga menjalankan beberapa terapi dan juga disekolahkan di anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi Zaki ini mengalami berkebutuhan khusus itu sejak umur 2 tahun. Sejak penyebabnya kenapa bisa akhirnya didiagnosa sebagai anak berkebutuhan khusus itu karena pada saat itu awalnya kejang-kejang, kayak sering kaget gitu, dan dibawalah ke dokter. Dinyatakan awalnya dari dokter tuh step. Selanjutnya disarankan sama dokter untuk dibawa ke psikologi. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana ceritanya jenis dan ciri dari Zaki sebagai dulunya anak berkebutuhan khusus, tetapi saat ini juga sebenarnya perkembangannya itu belum sempurna seperti anak-anak normal lainnya, masih membutuhkan perawatan khusus. Makanya saya ingin mewawancarai untuk mengetahui bagaimana jenis dan ciri-ciri dari Zaki. Baiklah, kita langsung saksikan video wawancara saya berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama waktu Zaki awalnya sakit umur setahun 2 bulan, itu 14 bulan, dia awal-awalnya kejang kayak step gitu. Dibawa ke dokter, katanya itu kejang. Itulah awal-awal dia mulai sakit, terlambat bicara. Umur setahun tuh sebenarnya udah ada bicaranya, udah banyak. Lama-lama hilang kepandaian dia tuh bicara, tak bisa ngomong apa-apa, tak keluar. Gitu aja bahasanya, manggil mama, ayah, kakak, tak pandai. Nah, sampai umur 2 tahunan dia mengalami kejang-kejang, sekali-kali kejang kayak step gitu ya. Terus makan, dikasih obat sama dokter. Nah, setelah kejangnya tuh sembuh, makan obat rutin, tim terapi itu terlambat, dia belum bisa bicara sampai umur 5 tahun. Mama lakukanlah terapi di sekolah kebutuhan khusus, dibawa ke psikolog dulu kan, dianjurkan terapi di Yayasan Putra Kami. Terapi bicara, karena dia larinya, dibilang psikolog itu dia larinya ke autis ringan. Ciri waktu dia umur 3 tahun itu dia hiperaktif, aktif kali, super aktif, lari sana lari sini. Terus waktu dia di terapi itu makanannya dijaga, waktu hiperaktif selalu dijaga makannya, nggak boleh makan yang tepung-tepung, coklat, susu hewani, sapi tak boleh. Dianjurkan susu nabati kayak susu kedelai. Nah,
itulah dikonsumsi dia susu kedelai. Makanannya diet semua nggak boleh makannya, dijagalah. Hiperaktifnya tuh udah hilang, udah mulai normal, tinggal dia terlambat bicara waktu itu. Ini Zakinya umur sampai 5 tahun baru bisa bicara. Setelah diterapi di sekolah kebutuhan khusus itu udah bisa dia bicara. Umur 5 tahun pandai mengilang omongannya tuh, manggil mama, ayah, kakak, udah bisa lah kata 1-2 kata itu. Dan pertama awal dia bisa bicara tuh baca abjad. Udah bisa dia A, I, U, E, O dulu bisa, baru panggil mama, udah bisa lah. Di situ 5 tahun tuh udah mulailah banyak bicara dia. 5 tahun tuh terapinya mama hentikan, lanjut masuk ke formal dulu, sekolah playgroup ke TK, anak-anak playgroup untuk lebih bersosialisasi. Bisa dia lagi bersosialisasi, mama masukin dia ke playgroup. Udah playgroup setahun, masuk ke PAUD. Habis itu di PAUD dia lanjut habis selesai di PAUD setahun, mama masukin dia ke les tulis baca. Alhamdulillah bisa dia menulis dan membaca. Tapi ya, kalau berhitung memang agak lambat, belum apa namanya, cuman tulis baca udah lancar. Umur 8 tahun mama masukin ke SD normal. Sampai sekarang udah SMP kelas 7. Tapi perkembangannya sampai sekarang ya alhamdulillah masih ya bisa dia ngikutin pelajaran, cuman ya enggak seperti anak seapa dia lah, masih dibantu, butuh perhatian, masih mungkin karena pengaruh kejang agak lambat itu perkembangannya. Begitu pelajaran agak lambat, masih perlu bantuan untuk belajar. Alhamdulillah Kak, syukur masih udah dijalaninnya sampai sekarang kelas 7 sekolah kelas 7 SMP kelas 1 lah. Tapi ya itu masih perlu perhatian dan bimbingan. Itulah ciri apa Zaki yang dialami Zaki selama dia masih itu autis ringan ya. Udah. Jadi jenis dari yang dialami Zaki ini autis ringan karena terlambat berbicara, dengan ciri-ciri yang dijelaskan. Autis ringan kata itu psikolognya waktu itu. Jadi dia terlambat bicara ya karena pengaruh dia kejang hanya itu yang bisa mama sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, melihat hasil dari wawancara tadi, jadi Zaki ini dinyatakan sebagai autis ringan, yang mana penyebab awalnya tadi kejang-kejang seperti kejang-kejang, kaget-kaget. Dan akhirnya disarankan sama dokter untuk menemui psikolog untuk mengecek perkembangan mentalnya, psikisnya. Dan akhirnya akhirnya dinyatakan autisme ringan dan menjalankan terapi. Banyak tadi seperti yang dijelaskan, banyak pengobatan dan yang telah dilakukan. Ciri-cirinya tadi ya kejang-kejang awalnya, terus tidak bisa berbicara, ada keterlambatan fisik, keterlambatan mental
psikis yang dialami harusnya di umur 2 tahun itu kan sudah bisa bicara, kayak ngomong sepatah kata dua kata untuk anak-anak seusia umur 2 tahun. Tetapi pada Zaki sendiri itu mengalami keterlambatan yang sangat lama, dan akhirnya dia pun terlambat dari anak-anak yang seusianya. Harusnya saat ini dia sudah mau masuk SMA, tetapi karena tadi ada keterlambatan bicara, terus juga dia tuh juga dulunya dia susah banget untuk nangkap apa yang dibicarakan, apa yang diberitahukan orang lain. Dia juga susah, dia sangat lambat dalam berpikir. Nah, saat ini pun perkembangannya juga belum cukup maksimal, masih belum senormal anak lain, masih membutuhkan perawatan khusus, perhatian khusus. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai video kali ini, yang mana untuk mengetahui bagaimana ciri dan jenis dari anak berkebutuhan khusus. Terima kasih banyak. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.